Kejadian pasal 1. Saya tertarik membaca ayat ini. Ayat 26. Ada satu hal yang saya temukan. Kebenarannya menjadi jawaban atas banyak masalah yang kita temukan di kerja kita, di rumah kita, dan boleh jadi mungkin untuk kita sendiri. Ayat 26 saya bacakan berbunyi begini. Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya ulangi, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita, let us make man, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Sejarah mencatat kejadian awal atau hal yang pertama-tama ada adalah Tuhan. Yohanes pasal pertama menjelaskan ayat pertama, permulaan adalah Tuhan. Tuhan awal. Dia adalah firman. Dia adalah Allah. Itu yang pertama-tama. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan berbicara, mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, atau ngomong sesuatu. Pertanyaannya adalah, kepada siapa Tuhan berbicara? Ciptaan Tuhan, saudara dan saya, Anda dan saya, baru terjadi pada bagian berikut. Kepada siapa Tuhan memutuskan apa yang ingin Dia sampaikan, apa yang mau Dia ucapkan. Tidak dijelaskan bahwa Dia berbicara kepada manusia atau kepada makhluk-makhluk lain. Dia berbicara justru kepada dirinya sendiri. Anda mungkin pernah barangkali, entah alasan apa, ada satu sebab tertentu, di jalan, di rumah, di kantor, Anda berbicara, mulai ngomong, mungkin juga ngedumel, ngeluh. Tidak ada orang-orang di sekitar Anda, tidak ada siapa-siapa. Mungkin saja Anda sudah memiliki pasangan yang resmi sebagai istri, sebagai suami, atau sebagai kekasih, sebagai sahabat. Tapi ketika itu Anda tidak memiliki orang-orang yang dimaksud saat Anda berbicara, saat Anda ngomong. Itu berarti Anda sedang berbicara terhadap diri Anda sendiri. Anda mengisi waktu dan menggunakan potensi ini. Saya sebut sebagai potensi, nanti saya jelaskan sebentar. Bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar yang saya jelaskan tadi, tetapi kepada diri Anda sendiri. Lalu, apa artinya, gunanya Anda berinteraksi dengan diri Anda sendiri? Adakah manfaat dari sikap ini terhadap diri Anda? Salah-salah Anda dibilang, orang lain mungkin anggap gila.
Orang mungkin anggap tidak beres. 2 minggu berturut-turut saya agak susah. Sebab ada 2 putra, 2 anak. Yang satu Daniel, yang satu namanya Yoel. Ada beberapa anak-anak di antara saudara, seperti keluarga Ferry, anak-anaknya itu, dan Pak Noel. Anak-anak mereka anaknya Siska, dan yang beberapa di antara saudara, anak-anaknya itu selalu datang kepada saya. Dan saya menggunakan kesempatan untuk mendoakan mereka. Walaupun tidak panjang, saya ngobrol-ngobrol sebentar. Ada beberapa hal yang saya ingatkan kepada mereka ketika mereka tidak bersama dengan orang tua di sekolah atau di mana. Bahwa kejahatan terjadi sewaktu-waktu, dan saya katakan jaga baik-baik. Ya, perhatikan orang-orang yang mau mendekat, mau nawarkan ini, nawarkan itu dan sebagainya. Jangan sekali-kali ambil apa yang ditawarkan. Saya ingatkan ini. Kamu harus percaya. Lebih percaya kepada orang tua daripada orang-orang yang ada di dekat. Ada di sekolah atau di mana. Dan saya berdoa. Tapi Yoel dan Daniel ini, Yoel yang bungsu, ini yang tua. Satu waktu saya lihat dia diam. Saya berusaha. Sebagian masih menunggu untuk ketemu saya. Saya berusaha agar anak ini mulai bicara, mulai ngomong. Dia diam. Nah, karena sering saya ketemu mereka walaupun hanya pada hari Minggu, saya tahu, sedikitnya saya tahu karakter 2 anak ini. Kalau kakaknya, kokonya itu bisa begitu terbuka kepada saya. Saya kadang-kadang tanya, kok saya tidak lihat kamu kok 2 minggu lalu. Begini dijelaskan. Papa lagi ke Amerika dan begitu. Tapi adiknya ini diam. Tadi pagi mereka ketemu, selalu mereka lebih dulu ketemu dari anak-anak yang lain. Dari anaknya Ferry, dari anaknya Willy, dokter gigi. Lalu dia ketemu saya. Dan saya bicara, dia mulai ngomong. Saya tidak perlu jelaskan apa yang dia omongkan kepada saya, sebab itu tidak penting. Penting buat saya adalah dia mau berbicara. Dia mau ngomong. Itu buat saya yang terutama. Dan saya senang. Saya katakan kepadanya, Opa susah. Sangat susah kalau kamu diam. Kalau kamu tidak bicara sama Opa sangat susah. Dan 2 minggu ini Opa sedikit susah. Karena kamu tidak bicara. Lalu dia mulai bicara. Dan saya bilang kepadanya bahwa nanti minggu depan atau dimanapun kamu ada, kalau Opa telepon atau Opa SMS, ngomong ya, jawab. Deal? Saya urutkan tangannya. Deal. Jadi ada perjanjian antara saya dengan anak ini. Supaya jangan diam. Kebiasaan berkomunikasi berawal dari Tuhan. Dia terhadap dirinya. Tuhan terhadap dirinya. Saya katakan tadi bahwa komunikasi itu adalah sebuah potensi. Bisa merugikan, bisa juga menguntungkan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Secara etimologi berawal dari kata komunis, sama. Kalau saudara browsing, saudara bisa temukan itu. Ya, banyak teori-teori yang menjelaskan tentang komunikasi. Tetapi awal kata komunikasi ini dari kata komunis, sama.
Sama dalam arti orang yang dekat kita sebagai kawan atau sebagai teman, sebagai pasangan dekat, sebagai kekasih dalam level sama. Mengapa harus sama? Tujuan dari komunikasi, tujuan dari dialog, tujuan dari percakapan, maksud dari komunikasi, kita berinteraksi dengan orang-orang yang akan menyadarkan kita bahwa apa yang kita tahu sekarang, yang sebelumnya kita tidak tahu, akan kita dapatkan melalui komunikasi. Saudara tidak akan pernah tahu karakter saya, sifat-sifat saya, kalau saya tidak mulai menyampaikan hal-hal yang memang dalam bersosialisasi penting untuk itu. Perlu untuk itu. Saudara mendapatkan, saya misalnya saja ketemu dengan Pak Gayus, ahli pakar hukum tata negara. Saya tahu tentang hukum sedikit-sedikit. Yang awalnya saya tidak tahu. Sebelumnya saya tidak tahu. Tapi dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan beliau, saya mendapatkan hal-hal mengenai hukum. Inilah sisi positif, inilah keuntungan dari berkomunikasi. Syarat penting, kita mensosialisasikan diri di tengah-tengah komunitas, gereja, masyarakat luas. Satu adalah komunikasi. Lemahnya komunikasi, rendahnya komunikasi, sisi positifnya itu akan hilang. Sisi positifnya itu tuh tidak akan ada. Mengapa? Karena kita tidak pernah mendapatkan apa yang dia tahu tentang kita dan sebaliknya. Padahal kita diciptakan Tuhan untuk mengingatkan bahwa orang di dekat kita dibutuhkan, diperlukan. Mengapa saudara memiliki seorang kekasih? Mengapa saudara memiliki seorang suami? Mengapa saudara memiliki seorang istri? Semua berawal dari situ. Dan semua ciptaan termasuk kita manusia memang memiliki bagian-bagian komunikasi bersifat verbal, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, kata-kata, tapi ada non-verbal. Non-verbal itu bahasa-bahasa tubuh. Pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta atau sebelum saudara terlibat asmara dengan pasangan saudara. Saudara ketemu dia di mall. Pria yang melihat Anda sedang jalan dengan ekor mata Anda perhatikan. Dia belum ngomong. Pemuda tersebut hanya memperhatikan waktu Anda jalan. Dilihat terus. Sambil berjalan Anda berpikir, itu cowok kok ngeliatin saya terus ya? Dia naksir kali. Dia kayaknya Anda mulai berbicara kepada diri Anda sendiri setelah adanya perhatian tadi. Si pria belum ngomong atau sebaliknya. Si pembunuh juga belum ngomong. Tetapi adanya pandangan pertama. Adanya tatap mata dari dia, belum ada respon sama sekali dari Anda sendiri. Tapi itu sudah merupakan bagian dari komunikasi yang bersifat non-verbal. Anda jadi, wah, apa ya? Berlanjut setelah misalnya saja Anda sudah lewat, Anda penasaran, Anda balik lagi. Lewat di depan dia, dia lihat lagi. Kalau orang Amerika,
Enggak jaim, dia langsung misalnya ketemu, dia langsung ngomong. You want to talk? Mau bicara? Nah, lalu kemudian bicara. Nah, kalau kita Indonesia, dia dua-dua jalan. Lihat-lihat saya, dia jalan. Satu lihat-lihat. Enggak tahu siapa yang memulai. Saya punya pengalaman, saya pernah saksikan hal ini. Ada seorang pemuda, waktu saya masih di gereja Keramat, dia masuk. Saya lihat, oh ini pemuda masih baru. Saya proaktif, temui dia dulu, lalu kemudian saya ngobrol. Saya baru pertama kali lihat kamu ke sini. Oh iya om, dia perkenalkan namanya. Saya Jimmy, oh iya Jimmy. Beginilah suasana, kamu senang dengan suasana sini? Senang sih om, tapi sebenarnya tujuan saya mau cari jodoh. Oh, cari jodoh. Boleh saya tahu kira-kira tipe yang kamu mau itu kayak gimana? Dia pokoknya bisa melayani. Nah di pas pemuda jadi saya sebut itu bagian-bagian singkat gitu. Saya bilang, oh banyak di sini, banyak. Mau yang orang apa? Mau yang Irian, Batak? Pokoknya enggak. Buat saya sih suku mana juga enggak apa-apa om. Akhirnya saya perkenalkan dia dengan seorang pemudi. Bertepatan dia lagi angkat kolektor, saya bilang, itu tuh kamu saya kenalin sama dia ya. Oh boleh om, boleh. Dia dari mana om? Oh dia Manado. Saya katakan, dia dari Manado. Nah kalau saudara tahu orang Manado itu nggak bisa diem. Sudah. Setelah selesai, saya perkenalkan. Ini si pemuda, sudah saya perkenalkan, dia ngeliatin ke saya terus. Bukan si pemudi. Tapi sudahlah, waktu pertama sih jadi nggak apa-apa. Setelah minggu berikut, saya katakan, kamu ngomong sama tuh nama saya tidak mau sebut namanya. Kamu ngomong dong sama dia. Kamu tanya di mana kayak dia tinggal di mana dan kerja di mana dan sebagainya. Rupanya dia nggak berani ngomong. Satu waktu dia bilang, om, saya mau ajak makan om sama itu si pemudi itu yang dia naksir. Nah si pemudi ini karena dia tahu saya hamba Tuhan, dia dekat dengan diri saya. Lalu saya bilang, mau diajak makan. Boleh, sudah pergi. Waktu makan, saya sengaja diem saudara makan. Maksud saya supaya dia ngomong dengan si pemudi ini. Tapi dia ngomong sama saya, om gimana om pelayanan ini? Dalam hati saya, kamu mau pacaran sama saya apa sama ini orang sih? Tanya kayak gitu. Aduh saudara-saudara, pendeta begitulah. Ya sudah, mesti urusan begini juga mesti atur. Susah sekali. Mau mulai berkomunikasi. Berat. Padahal keuntungan dari berinteraksi tadi, ya itu yang saya sebutkan tadi. Kita bisa mendapatkan pasangan. Kalau saya diam-diam, istri saya ini nggak bakal terima saya. Wah, kenapa? Saya mesti proaktif karena yang naksir dia banyak. Saya kadang-kadang pusing juga loh saudara. Yang naksir dia banyak, pokoknya mulai dari ABRI, ada dari diplomat, banyak. Saya juga sih banyak juga sih. Ya saya juga banyak lah. Dan puji Tuhan, nggak ada satupun yang mau sama saya. Waduh, saya bilang terima kasih lah. Tapi jangan putus asa loh saudara. Akhirnya dapat juga, ya kan? Kalau saya diam, apa yang saya dapatkan? Persoalan-persoalan dalam berumah tangga seringkali mulai dari keengganan. Malas mau bicara. Saya sangat heran. Waktu masih pacaran, misalnya kepada kekasih kita BBM sama dia. Jangan lupa
makan siang, misalnya begitu. Wah, pasangan kita dengerin baik-baik. Biasanya jam 1, setengah 1 dia udah makan. Siap-siap supaya kalau dapat BBM, kalau ditanya sudah makan belum? Sudah. Diikutin. Si kekasih ini juga bilang sama pasangan yang pemuda. Kalau kerja jangan terlalu malam pulang. Didengerin. Waktu pacaran semua komunikasi itu berjalan bagus. Tapi begitu kawin, begitu married. Waduh. Minum obat ya, ntar. Sepertinya kok ada sesuatu, saya kadang-kadang pikir, apa sih? Kenapa? Saya kemukakan hal ini karena saya harus berhadapan dengan orang-orang yang sedang mengalami ketegangan. Karena persoalan tadi. Urutan pertama, salah satu persoalan yang menjadi sebab utama mengapa timbulnya masalah. Mengapa ketegangan, keretakan dalam rumah tangga itu melebar, meluas, berakibat lebih buruk adalah karena komunikasi kurang. Komunikasi adalah kekuatan, sebuah potensi. Jika Anda coba kita membuka Matius pasal 19 ayat yang ke-19. Kalimat pertama saya tidak ambil ini, tidak akan jelaskan, tapi bagian yang kedua. Ayat 19, Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu. Kita bersosialisasi, berinteraksi, kita membangun relationship satu dengan yang lain. Caranya bagaimana? Kalimat terakhir. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Tidak ada perbedaan antara cara Anda, sikap Anda terhadap diri Anda sendiri dengan tuntutan sosialisasi di sekeliling Anda. Tidak ada perbedaan. Sebagaimana Anda mengasihi diri Anda sendiri, maka ayat ini menurut Yesus, bukan saya, menurut Yesus, hal yang sama untuk orang lain. Akan ada satu dunia yang begitu menyenangkan. Saya singgung tentang suami istri, tentang keluarga. Kalau saudara membuka di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, saya punya waktu sedikit sekali. Ayat 22. Berbunyi begini. Ayat 25 saja. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana seperti Kristus sudah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasihilah istrimu dengan tingkat kasih seperti Kristus kepada jemaat. Tidak ada perbedaan. Menahan diri terhadap sesuatu yang Anda kasihi, maka Anda memberi kesempatan, kesulitan datang bagi Anda sendiri. Karena di samping Anda itu sedang juga memerlukan. Kita tidak bisa hidup dengan membiarkan orang-orang di sekitar kita, termasuk Anda sendiri, berjalan semaunya Anda mau. Yesus ajarkan ini. Sebagaimana Anda mengasihi diri Anda harus juga menunjukkan hal yang sama. Walaupun sikap Anda terhadap diri Anda tidak semaksimal seperti yang Anda harap, sebab terbatas. Tidak sebegitu hebat seperti yang Anda mau, tetapi bahwa Anda harus bisa menunjukkan kepada orang-orang, apalagi suami, apalagi istri. Sahabat, teman. Yang salah adalah
persepsi tentang kasih khusus bagi pemuda-pemudi. Persepsi pandangan tentang kasih dia kepada pasangannya itu sangat dangkal sekali. Dia merasa bahwa kasih dia kepada orang yang ada, yang dia lihat, yang dia perhatikan, itu berarti dia harus mendapatkan orang ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Kasih tidak menarik keuntungan dari orang yang Anda kasihi. Sekali lagi, kasih bukan sebuah alat untuk mencari keuntungan, mencari kenikmatan kepada orang yang Anda nyatakan kasih Anda. Bukan begitu. Anda justru mengkhianati kasih yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada Anda. Pasangan Anda yang Tuhan tempatkan di samping Anda bukanlah orang-orang yang Tuhan sediakan untuk memenuhi semua keinginan-keinginan Anda, untuk memenuhi semua kemauan-kemauan. Tidak, bukan begitu. Seperti Kristus mengasihi jemaat, maka seseorang terhadap pasangannya harus seperti itu. Kristus tidak mencari keuntungan dalam misinya menolong kita berdasarkan kasih. Tidak. Anda harus bisa memberikan kekuatan kepada pasangan Anda yang Anda tahu bahwa dia sedang membutuhkan. Dan stop sampai di situ. Saya seringkali melihat pasangan pemuda-pemudi. Setelah orang-orang yang dia tahu memberikan perhatian kepadanya, satu waktu terjadi sesuatu, maka pendiriannya jadi goyah. Komitmennya dia melayani Tuhan juga berubah. Kesetiaannya yang awalnya menggebu-gebu. Oleh karena itu, dalam isian form mengenai keputusan untuk melayani Tuhan, ada beberapa pertanyaan di bawah situ. Antara lain adalah, saudara memutuskan diri untuk melayani Tuhan berdasarkan temankah, berdasarkan kekasih, berdasarkan pendeta, berdasarkan dorongan orang tua, atau berdasarkan Tuhan? Artinya apa? Kalau berdasarkan Tuhan, Anda tidak akan pernah merubah komitmen Anda. Apapun yang sedang dihadapi di dalam pelayanan. Sebab namanya juga orang, namanya juga manusia. Kadang-kadang orang di sekitar kita hari ini baik, besok dia tidak baik. Kadang-kadang hari ini oke, besok kita kelihatan oke. Dan bila mana keputusan kita untuk melayani Tuhan atas dasar kekasih, atas dasar pasangan atau dasar lain di luar Tuhan, kita akan cepat berubah. Kekecewaan akan muncul. Kekecewaan akan timbul. Dan kekecewaan ini dibiarkan, dia akan terus berakumulasi. Karena waktu yang kita hadapi, hari ini dia akan pergi. Persoalan yang tersisa dari waktu yang berlalu, kita belum cepat selesaikan, maka akan datang waktu yang baru dengan masalah yang baru. Terus berakumulasi dan Anda tidak siap untuk menghadapi semua kondisi-kondisi yang sulit ini. Berkomunikasi. Bicaralah kepada teman. Ngobrol dengan dia. Seorang pakar komunikasi dia berkata, keuntungan dari cara kita berkomunikasi, beban yang kita tanggung, 50% itu akan berkurang pada saat kita mulai bicara. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan hal-hal negatif dari komunikasi. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Kita mengajukan sebuah pertanyaan seperti yang saya katakan waktu lalu. Pilpres. Hamba Tuhan dia SMS saya. Dia telepon saya. Bro, mau pilih yang mana? Saya kemudian katakan Yesus nomor 1. Presiden nomor 2. Wah, dia marah-marah. Bro kan orang Manado. Kok? Saya katakan gak mungkin dong. Saya bilang Presiden nomor 1, Yesus nomor 2. Coba tong, Bro dengar baik-baik.
Yesus nomor 1, presiden nomor 2. Itu jawaban pertama. Karena Bro terus tanya, jadi saya jawab sekarang. Nurani saya nomor 2. Saya bilang begitu kepadanya. Tetap dia masih marah. Akhirnya saya berkata begini kepadanya. Bro, kalau berkomunikasi, Bro harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan respons. Pertama, seperti yang Bro mau. Dan kedua, yang Bro tidak mau. Dan Bro justru menghadapi yang kedua. Bro gak suka. Saya jawab begini, saya punya hak untuk memberikan jawaban. Saya hidup bukan berdasarkan apa yang Bro inginkan. Kita nanti bisa berantem dalam hal ini. Ini negatifnya. Banyak orang berkomunikasi tapi tidak siap. Pemuda menyatakan hatinya kepada pemudi. Dan ketika pemudi menyatakan diri dia tidak mau, si pemuda kecewa. Loh. Saya katakan kepada anak saya bilang, apa yang kamu pelajari dari Pilpres ini? Yang kalah benar-benar kecewa luar biasa. Kalau tidak salah saya baca lagi upaya dari nomor 1 sampai sekarang ini masih terus akan mau bawa ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Enggak siap kalah. Dalam berkompetisi, saudara harus mempersiapkan diri 2 hal. Menang atau kalah. Dalam berkomunikasi, Anda harus siapkan. Tetapi sekali lagi tujuan dari berkomunikasi, karena kita sama, maka ada manfaat dari situ. Perbedaan-perbedaan itu tetap ada dan saya suka dengan perbedaan. Saya senang sekali. Sebagai contoh ini pengerja-pengerja saya ini setiap lebaran, supir saya ini Muslim. Saya tidak tahu ada yang saya ketemu, saya undang dia untuk datang di gereja, dia Muslim. Saya ketemu dia itu gara-gara Starbucks. Dan saya undang dia. Dia mulai kepada saya, Pak tinggal di, karena dia mau ambil cappuccino saya, dia mau ambil, mungkin dia buru-buru, dia nggak tahu ada nama di situ, nama saya Michael, jadi itu pesanan itu ditulis nama saya. Dia ambil. Begitu dia lihat, saya diam, dia tulis, oh iya, ini nama Bapak ya? Iya, ya, itu saya punya. Lalu kemudian bicara sama dia. Dia tanya saya tinggal di mana Pak? Saya bilang tanya Kelapa Gading. Kalau bagian belakang sini itu Sanur nomor 1. Keren lah ya saudara-saudara. Sanur nomor 1. Kalau bagian depan Batavia. Saya gunakan Batavia. Saya pendeta. Saya bilang, oh pendeta. Sudah ngobrol-ngobrol. Saya bilang, saya undang datang di gereja. Lihat. Kita berbeda. Karsim, supir saya, dia itu Muslim. Dan selama 20 tahun lebih, dia sudah tahun 93, saya tidak melihat dia ambil duit di mobil, saudara-saudara. Jujur sekali ini orang. Dan pintar. Nah, pengerja-pengerja ini dapat undangan pergi bersilaturahmi, berlebaran di tempatnya supir ini. Mereka nginep di sana, disediain tempat, makanan, bla 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 sebagainya. Lalu saya tanya satu dua, gimana kalian sana? Oh enak, lihat ini enak. Kesimpulannya senang. Coba saudara bayangkan, seandainya tidak ada Karsim yang berbeda agama, mana bisa kita bisa melihat Cirebon, Kuningan, sawah, bla dan sebagainya. Nggak mungkin lah. Itu salah sederhana saja saya sampaikan. Itu perbedaan. Orang yang ribut, waktu saya ngobrol dengan dia diskusi, dia bicara mengenai Israel, saya kemudian tanya, you tahu dari mana tuh Israel? Oh, saya bilang, kalau saya tanya kepada yang itu, yang sumbernya situ, dia akan juga bingung mau jawaban. Israel itu dari Alkitab. Saya tidak meminta Anda percaya firman Tuhan, tapi akuilah sejarah.
kok ngotot sih nyalain ini, nyalain itu, nyalain. Buat apa kita bilang, kita nggak usah berantem. Kita nggak usah ribut. Cara berkomunikasi ini seringkali menimbulkan masalah. Karena satu pihak tidak memahami topik yang dibicarakan. Mempertahankan sebuah argumentasi yang tidak realistis, yang tidak rasional. Saya kira saudara-saudara kita bukan orang bodoh. Apalagi sekarang anak-anak kita. Waduh, cari browsingnya itu cepat sekali, cari di mana-mana. Jadi kita nggak bisa bikin apa-apa. Tapi oke, mulailah kita. Yesus berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Patokannya ada pada diri kita. Mempersalahkan orang-orang di sekitar kita, anggap sebagai penyebab, itu adalah cara yang sangat keliru. Cara yang sangat tidak etis. Mengapa? Dia bisa begitu juga mungkin saja andil kita terhadap suasana ini. Sebagai ayat terakhir, coba saudara buka Efesus. Efesus pasal yang ke 4. Ayat 29. Janganlah, kalau saudara judul perikop dari ayat ini mulai dari ayat 17, saudara lihat di situ manusia baru. Nah, ciri-ciri manusia baru di sini katakan ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan baik, membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya, beroleh kasih karunia. Perkataan kita, cara kita bercakap-cakap, gunakan, pilihlah bahasa-bahasa yang saya katakan seringkali, kalau kita misalnya saya digoda, ada orang penasaran sama kita, Pak boleh kenalan dong. Nah saudara punya dua pilihan, saudara mau jawab atau tidak. Jawabnya juga saudara mesti pilih. Jangan sampai jawaban Anda itu diartikan, jadi Anda harus menempatkan diri pada orang sana yang akan menerima SMS Anda, BBM Anda. Jangan sampai dia mengartikan isi dari teks yang Anda buat itu sebagai harapan, sebagai janji. Dia akan tuntut dan Anda akan susah. Pilihlah kata-kata, bahasa-bahasa yang kondusif, yang konstruktif. Walaupun saya tidak katakan bahwa orang-orang yang bercakap dialog dengan kita tidak bisa jamin apakah dia akan bersikap positif atau negatif. Tapi apapun itu pun hak mereka itu. Tapi kita yang belajar bagaimana bergaul dengan orang-orang sekitar kita dengan konsekuensi kita nanti dicelakakan, kita kemudian diapain, digoda dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita harus punya kemampuan berinteraksi. Saya pernah jelaskan kepada saudara, seorang pemudi, dia tawarkan ini. Saya bilang coba ke adik saya saja, sebab dia tahu, dia orang bank, dia tahu tuh begini. Adik saya katakan, setelah dia telepon, adik saya berkata, dia mau sama saya. Oke. Nah, dia mau sama saya, sampai di sini nggak ada persoalan. Sampai di sini tidak ada masalah, saya ladenin. Tapi begitu saya tahu, dia sudah mulai memaksa begini, saya kemudian katakan, saya hormati you punya tawar. Tapi engkau tidak kasih kesempatan kepada saya untuk berpikir. Jadi saya minta maaf. Dan dia tahu bahwa dia salah. Komunikasi bisa menguntungkan, bisa baru merugikan. Tergantung bagaimana kemampuan Anda. Kepada istri, kepada suami. Ada seorang istri, saking sayangnya kepada suami. Wah, di jalan, di kerja, tuh suami dipeluk-peluk, dicium-cium. Dia nggak siap. Ini verbal, non verbal.
Dia cuma, itu gerakan tubuh. Dia berinteraksi, berkomunikasi, tapi dengan gaya dia sebagai pasangan terdekat. Resmi. Suaminya jawab apa? Ah, kamu ini. Istrinya malah dipersalahkan. Kamu ini, dia nggak bilang gila sih. Kamu ini aneh, gitu. Habis lagi kerja kok dia itu. Dia jawab aneh. Kalau saya kepada istri saya juga lain bahasa saya. Kalau dia misalnya begitu kepada saya, cium-cium atau mau kawan, saya lagi apa, saya nggak jawab begitu, saya nggak bilang dia aneh, mau habis saya digeprok. Saya cuma jawab, gimana nih, hotel dekat ini, gimana? Saya jawab aja begitu, bercanda. Supaya dia ngerti maksud saya. Sebab biasanya kan kalau rayu-rayu begitu tuh ada maksud. Mall atau apa. Jadi saya suka candain. Tapi ini dia tidak terima begitu. Dia sakit hati. Bayangkan dia peluk orang yang sangat dia cintai. Sangat dia kasih. Tiba-tiba reaksi dari situ. Wah, dia nggak siap. Saudara-saudara, pasangan yang ada. Anda harus siap. Kalau Anda mengerti pasangan Anda, itu akan sangat menolong. Suasana nyaman dan enak di dalam keluarga Anda. Tapi kalau Anda tidak siap, Anda tidak mengenal persis keadaan bagaimana pasangan Anda, maka Anda harus belajar. Tapi jangan diam. Anda membiarkan diri Anda. Ada sebuah bom waktu yang akan meledak di kemudian hari. Kasihlah orang-orang di sekitar Anda dengan cara yang benar. Berkomunikasi dalam percakapan, berdiskusi, berdialog, gunakan bahasa-bahasa. Tampang saya sekeras begini, tampang saya yang tidak begini menarik, saya di belakang. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor selama 35 tahun dia ada di belakang. Tidak pernah. Kenapa? Saya tahu bahwa sikap kita yang menyakiti orang lain, maka kita harus juga tahu konsekuensinya untuk kita akan sakit. Tidak saat itu, tapi nanti. Pikir baik-baik. Ku datang Tuhan, ubah hatiku, baru oleh anugerah yang ada dalammu. Kita punya kelemahan. Bukan orang lain yang tahu, kita yang tahu. Akan kau ubah oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku.
pengadilan, Yesus ditampar. Karena cara Yesus menjawab itu tidak biasa. Jadi orang di zaman itu yang benar salah, salah benar. Tapi Yesus menjawab pertanyaan yang diajukan. Dia ditampar. Lalu Yesus kemudian berkata, kalau saya jawabannya salah, tolong jelaskan kesalahannya di mana. Dan kalau benar, kenapa engkau menampar aku? Yesus anti kekerasan. Mengapa? Kekerasan itu ada sebab, ada trigger, ada pemicu. Yesus berkomunikasi, menjawab pertanyaan. Dan memang begitu. Apakah kamu ini orang raja orang Yahudi? Yesus menjawab, seperti katamu. Yesus tidak bilang, oh seperti kata saya. Tidak, seperti katamu. Kamu yang ngomong, saya hanya mendukung apa yang kamu bilang. Dia ditampar. Saudara-saudara, Anda tidak perlu menciptakan suasana ribut dalam rumah. Jika Anda mengerti bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang. Anak-anak pun juga begitu. Saya senang sekali sebab anak yang saya sebutkan tadi, dia mulai ngomong. Dan Anda jangan bangga melihat anak-anak itu, oh seperti oke. Mereka tidak ngobrol dengan Anda. Anda harus siap menangis pada waktu dia mendapatkan informasi. Tidak dari Anda, tetapi dari luar. Anda harus siap itu. Maksud saya, kalau Anda bisa, kenapa Anda tidak mulai? Kalau Anda tahu bahwa Anda mampu, mengapa Anda tidak cepat jalankan itu? Bawa mereka selalu dekatmu. Ngobrol dengan mereka. Saya harap saudara masih mengikuti saran saya. Sebulan sekali atau saudara punya program sendiri, ajak anak-anak keluarga. Kepada saya aja bukan ayahnya kok mereka bisa dekat. Pertanyaan saya adalah, ada sesuatu? Apa ada sesuatu dengan Anda? Saya harap tidak. Tapi jika ada, biarlah Tuhan menolong Anda untuk mulai merubah keadaan. Kita berdiri bersama-sama.